take shit, I got no love. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play. Halo Cumi Lovers, saya Liza Natalia. Hari ini aku mau ngajar Zumba. Ini aku sudah sampai di studio Kaloria dan ini member-memberku pada nunggu semua. Pokoknya kamu harus ikutin kegiatanku hari ini karena seru banget. Bikin kamu semangat, bikin kamu sehat dan bikin kamu bugar, ya. Semoga kamu ketularan. Oke? Seperti apa keseruan kelasnya? Ayo kita ikut ke dalam. Cus. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the. Nah ini nih membersku udah pada kumpul, udah pada zins. Hey pagi-pagi. Sudah siap kita bakar kalori guys? Sudah siap kita bergeol guys? Tuh belum apa-apa udah seru banget, udah semangat. Gimana nanti kalau mereka Zumba? Semangatnya lebih menggelora lagi ya. Oke, yuk siap-siap. Nah, Cumi Lovers, biasanya kalau kita sebelum mengajar Zumba atau mereka pada ikutan Zumba, pastinya aku akan melakukan pemanasan dulu. Itu wajib kalau di Zumba. Nah, apalagi kalau di Zumba itu kan kita durasinya kan, kalau aku bisa 1,5 jam, tapi biasanya normalnya tuh 1 jam. Nah, biasanya kalau di kelas kita di sini, aku biasanya memberikan pemanasan sekitar 10 sampai 10 menit. Maksimal tuh 10 menit, baru nanti akan ada gerakan-gerakan atau lagu-lagu yang berbeda-beda gitu. Jadi mulai dari merengue, ada salsa, ada kumbia, ada reggaeton, dan bisa dimix dengan lagu-lagu afro atau lagu dangdut atau lagu koplo, pokoknya yang viral-viral. Jadi biar kelasnya lebih terasa maksimal dan pasti mereka juga akan khasiatnya ya, mereka tuh pasti lebih apa ya, rasa lebih bugar, lebih dapat feelingnya, dapat kardionya, dapat semuanya gitu. Dan ini semua nih yang di belakang aku nih mereka para Zin itu adalah Zumba Instructor Network ya. Oke, kita kenalkan dulu nih. Yuk, siapa aja satu lagi? Yuk. Hai, aku Zin V. Ini V, ini Dede, ini Zin Kiki, ini Zin Bella. Zin Bella, yang di belakang? Aku Zin Deta. Ini Zin Deta, dan yang terakhir? Aku Zin Rankin. Ada Zin Rankin. Nah, mereka ini biasanya pada datang ke kelas kita ini ya, selain bersilaturahmi, kita juga biasanya sharing untuk koreo-koreo baru, kita latihan bareng. Jadi keseruannya seperti itu. Sebelum kita mulai dengan dengan lagu-lagu yang lain, biasanya kita pastinya melakukan stretching. Contoh stretching misalnya kayak tarik nafas, buang nafas. Ini yang paling standar ya. Ya, misalkan sambil jalan 1, 2, ya biasanya relax dulu. 5, 6. Nah, standar mulai dari tangan dulu bisa, dari sini. Dorong ke belakang. Nanti ya, seperti ini. Dorong ke belakang. Kepalanya mulai dorong. Tarik lagi. Kepalanya lagi, angkat. Nah, biasanya langsung dengan seperti ini, ya. Boleh kakinya juga di step dulu. Ini biar kenalan dulu dengan gerakannya, ya. 6. Angkat tangannya misalnya seperti ini. Contoh, ya, gerakannya tergantung beatnya. Mungkin dengan kaki diangkat, Nah, contohnya seperti ini. 5, 6, free step, and 1, 2, up, 1, 2. Ya, angkat kaki 1, angkat, balik lagi, seperti ini misalnya. Ya, jalan di tempat, 1, 2, 3, 4. Biasanya kita ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. 1, 2, 3, Nah, misalnya teriak-teriakan, free step. And Nah, udah nih ya, udah capek apa segala macam, misalkan ada seperti ini juga, ganti, banyak, misalkan ada pembentukannya juga, kita kasih seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarik, dorong, misalkan seperti ini, lagi. Nah, habis ini kasih stretching lagi. Ya, contoh relax, ganti. Nah, buka, biar pahanya dibuka, biar kakinya nggak kram. Ya karena Zumba itu kan banyak main kaki ya, paha semua dapet. Nah, lurusin, angkat up, tarik nafas, dorongin kaki lagi, biar nggak kram nih. Dorong. Nah,
Sebelum mulai ya, biasanya aku kasih seperti ini. Dorong lagi. Baru kita goyang lagi. Nah, tarik nafas. Nah, itu salah satu bentuk contoh pemanasan yang aku biasa lakukan untuk para members gitu ya. Meskipun nggak hanya di studio, di dalam event-eventku juga biasanya kita harus ada pemanasan seperti itu. Jadi kalau di Zumba kita tuh nggak boleh kayak melakukan gerakan-gerakan yang langsung di lagu-lagu pada inti-intinya gitu. Jadi wajib dengan pemanasan terlebih dahulu. Nah baru nanti lagunya beragam. Contoh nih kita ada merengue ya. Merengue tuh bisa dengan yang seperti ini. Ini merengue. Ya setelah pemanasan. Mars dulu, Mars. Dorong. Tap, misalkan dua tangan, tap, kiri, tap, auto shuffle, yang inti-intinya aja, hap, 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 maju ke depan, bouncing 2 kali, hop, tarik, 2 kali, lagi, hap, up, sekali lagi, hap. Beto lagi, and 1, 2, 3. Ini udah pada hafal kan mereka, gue bilang aja nggak hafal tuh. Kalau Zin gitu, bawah, hap, 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 march lagi, and up, bam, bam, bam. Angkat kakinya, tangan, boleh seperti ini. Ya, itu yang namanya kita misalnya merengue. Kedua genrenya ada salsa. Ini yang aku kasih langsung poin-poin untuk Zumba ya. Ada gerakan, ada merengue, ada salsa, ada cumbia, ada reggaeton ya. Nah, kita kasih ke salsa dulu. Salsa ya. Salsa misalnya nih ya. Ini salsa coba Bella depan. Nah, aku cobain biar dia yang ngelit. Sini salsa yuk, Bel. Nih, oke. 5 bebas. 5 6 basic salsa. 5 6 7 go. 1 and 2, 3 and 4 plans. And 6 7 8 lagi. And 4 maju ke depan. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 lagi. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 belakang. Hop. Nah, tangannya boleh di sini. Hop, basic ya. 5, 6, 2 kanan, up, and 1 and 2, mundur. Pam, pam, pam. 2 kali. Pam, pam, pam lagi. Pam, pam, pam terakhir. Nah ini yang namanya salsa, basic salsa seperti itu. Ya sekarang kita kasih gerakan yang tadi udah merengue, cumbia. Yuk. Basic cumbia, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Cumbia. Nah ini seperti ini cumbia. Lagi 4 kali. Basic. Awas. Berikutnya. Kanan, 1 and 2, ganti, nah ya itu genre kalau misalnya lagunya cumbia. Nah itu memang paling enak tuh biasanya kalau Zumba itu harus up and down. Jadi abis pemanasan udah badannya udah panas baru langsung ke merengue biasanya kan. Merengue, habis merengue langsung ke salsa yang tadi. Nah, bisa langsung cumbia, salsa yang tadi. Terus cumbia, yang terakhir reggaeton. Nah ini reggaeton ini lebih upbeat ya. Jadi di Zumba itu kenapa harus up and down lagu-lagunya. Jadi kadang ada yang santai, kayak cumbia ini santai, lebih ke santai. Salsa tuh tengah-tengah ya. Terus kalau reggaeton ini yang kardionya lah kasarnya. Kiki, kardio. Oke, untuk genre reggaeton. Yuk maju, boleh masuk ke sini. Yuk. Ya, kasih gerakannya 4 coba. Ayo kasih tahu Zin. Zin Kiki 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganti gerak. 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 1, 2, 3, 4. Oke cukup. Nah setelah itu bisa dengan gerakan yang ke kanan kiri 2 kali ya. Yang ini kan ya 2 kali terus single ya 5, 6 gak gini ya bisa kayak gini single ya 6, 7 go 1 and 2, 3 awas hop hop lagi hop hop 1 lagi terakhir hop
Nah ini kan ada loncatnya nih, gitu ya. Jadi itu lengkap ya. Dan kalau misalnya udah semuanya genre zumbanya udah keluar, kita tuh boleh mix dengan lagu apapun. Kayak tadi nih, Zin Rankin ngasih lagu K-pop, ya kan? Tadi ada lagu K-pop. Terus tadi Dede dia kasih lagu Combat yang begini-begini. Boleh tuh kita mix. Terus tadi siapa? V kasih lagu ajab-ajab. Boleh ya. Tadi kayak saya kasih lagu dangdut. Itu boleh, jadi semua 1 jam. Kalau kita sih 1,5 jam ya biar komplit dapat semua. Nggak pakai hitung-hitung. Biasanya kalau Zumba tuh kita cuma 1 jam nih. Kalau di sini karena kita memang udah terbiasa lebih dari itu, jadi semua genre kita keluarin. Makanya mereka pada seneng gitu. Dan biasanya kalori yang terbakar minimal itu 500 sampai 800 kalori. Seru kan? Nah, misalnya kayak gini, contoh nih kayak Mbak Dede ini kan udah umurnya udah lumayan banyak dan membernya dia. Ya, membernya dia rata-rata umuran dia semua. Kenapa saya senang dengan dia? Karena kenapa? Karena dia itu menginspirasi para ibu-ibu yang mager-mager, yang mereka tuh kayak mungkin nggak percaya diri untuk, ayo saya aja bisa, saya aja mau olahraga, masa kamu nggak mau? Nah makanya dengan hadirnya Zin Dede ini, mereka punya segmented sendiri gitu. Jadi misalnya yang ya umur-umuran sama lah, kita bilangnya Zumba Gold kali ya, karena di atas 50 tahun gitu. Jadi gimana manfaatnya banyak yang di ya, coba kasih tahu, coba sini deh. Coba kasih tahu apa yang kamu lihat dari member kamu yang udah ikut Zumba. Jadi mereka itu kan berpikir karena sudah tua nggak bisa ngikutin gitu kan. Tapi aku langsung masuk aja ke kelas aku, pasti kalian akan ketagihan. Karena simple banget dengan gerakan, dengan lagu-lagu yang update. Pokoknya yang kalian suka lagunya apa, kita bikin yang mudah, simple. Jadi mereka jadi mereka nggak takut. Jadi kadang-kadang gini, kan saya bukan dancer, bukan penari. Apalagi gerakan yang dilihat di YouTube atau dilihat di Instagram, kayaknya banyak banget tuh gerakannya susah, aku nggak bisa. Nah, jadi Dede ini mungkin yang punya pemikiran seperti itu, akhirnya jadi diluruskan. Ibu, Zumba itu nggak harus kayak gitu loh, gitu. Jadi jangan takut. Nah, tugasnya dia apa nih? Tugas kita semua ingin apa? Ingin memberikan kesan terbaik untuk para pemula-pemula ini, biar mereka pertama interesting, kedua mereka tuh ketagihan dan mereka mendapatkan hasilnya. Jadi bukan memaksakan, gitu. Betul ya? Betul banget. Gitu. Jadi Dede udah punya member-member yang mungkin yang tadinya nggak percaya diri, jadi percaya diri bahkan ketagihan. Jadi rajin olahraganya. Iya. Nagih. Ayo kapan lagi? Kok cuma Sabtu doang sih? Cuma Minggu doang, ada kelas yang lain dong. Nah itu. Walaupun ibu rumah tangga tapi mereka sempet-sempetin malah bela-belain kayak begitu ya. Sip. Nah si Kiki juga nih, nah kalau dia kan masih muda nih, ini kita bilang ini anak-anak Gen Z ya. Jadi kalau Zin Kiki ini dia tuh karena memang spiritnya masih menggebu-gebu lah. Jadi memang banyak marketnya itu orang-orang yang memang para muda-mudi lah ya, anak-anak Gen Z yang sekarang. Jadi karena memang secara fisik, secara gerakan juga mereka full power. Nah dia bagian yang gedebak-gedebuk nih. Jadi ya kadang kita lihat dulu segmennya. Oh ini kelasnya kelas apa? Oh isinya memang 30 tahun ke bawah. Udah dia harus ada. Kenapa? Karena gerakannya udah pasti banyak kardionya dan banyak yang heboh-hebohnya dibanding yang santai-santainya gitu ya Ki ya. Dan rata-rata tuh mereka gimana? Kesannya gimana yang pertama kali ikut? Gen Z juga banyak loh yang mager-mager yang maksudnya gue Zumba kan ibu-ibu gitu, marketnya kan mama-mama, gimana tuh? Terus musiknya harus update. Sama lebih ke sekarang lebih suka R&B. Tuh, kita mesti pintar-pintar memilih musik kan. Jadi mengikuti trennya gitu. Meskipun kita di lagu Zumba di perzumbaan itu memang lagunya udah ditentukan. Sudah ada ini, tapi itu tetap kita dapat, tapi sisanya Kiki milih lagu yang update untuk anak-anak pada umurnya itu. Jadi pada saat dia lihat, wah ini anak Gen Z semua, berarti gue harus bikin playlist anak zaman now gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke? Dan semua olahraga apapun ya, kalau menurut aku harus diawali dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan atau cooling down ya. Penting banget, bukan kita anggap remeh atau tidak penting, itu penting sekali karena cooling down itu adalah akhir dari semua yang kita sudah lakukan dari awal sampai akhir ya. Relaksasi. Yuk. Oke. Jadi cooling down itu lebih masuk kepada gerakan yang berhubungan dengan stretching. Sebenarnya hampir mirip dengan awal ya, tapi ini lebih pelan gerakannya. Dan rasakan penarikan di setiap gerakan. Contoh ini tarik tangannya ke belakang dengan lagu-lagu yang benar-benar menghayat hati lah, pokoknya menghayati maksudnya.
Ya, tuh seperti ini. Sama, mirip-mirip. Ya, tapi dia gerakannya lebih pernah daripada opening di pemanasan. Ya, dorong. Nah, kalau cooling down itu biasanya lebih banyak ke pernafasan, angkat tangannya, lurusin. Nah, tarik nafas. Lagi. Nah, pendinginan itu biasanya stretchingnya banyak nih ya. Nih, contoh nih kayak misalnya lurusin badannya, lurus ke depan. Nah, ini tuh nggak boleh buru-buru. Ya, jadi benar-benar harus dirasakan semua gerakan-gerakan kita yang kita lakuin. Penarikan dari kaki, betis, paha, bokong semua dapat. Lurusin, angkat pelan-pelan. Tahan. Balik lagi. Nah, tadi kan aku udah kasih gerakan nih di pendinginan ya. Nah, setelah ini kita boleh penarikan ke samping ya. Contoh nih, lurusin tangannya, kakinya juga. Contoh seperti ini ya. Nah, jadi kayak gini, ini kan kakinya lurus semua tuh. Dorong, angkat tangan ke atas. Ini sebenarnya penarikannya banyak ya, dari kaki, tangan, dada, perut. Dorong lagi. Oke. Ganti tangan, ganti kakinya juga. Kiri, dorong. Yuk angkat up. Dorong. Nah, kadang-kadang aku bisa kasih floor juga. Nanti kita cobain ya. Angkat dulu up. Nah, nyambung ke shoulder. Ganti. Dorong. Nah, enak deh pokoknya. Lurusin. Pahanya dibuka. Nah, baru kita kakinya dirapetin lagi, baru naik pelan-pelan. Nah, terus kasih dorong pinggulnya ke kanan. Wah, enak banget pokoknya. Pinggulnya ke kiri. Habis itu ke kaki, dorong. Kakinya lurusin. Flex. Dapat semuanya. Kiri sampai kanan semuanya. Up. Ya, dari sini lurus, up lagi. And down. Sebenarnya banyak ya gerakan pendinginan yang bisa kita kasih ke member kita ya. Kalau untuk instructor kan dia harus punya punya gudang gerakan ya. Bisa kita taruh bisa kasih gerakan floor juga buat nanti bisa ditambahin dengan plank atau ditambahin dengan sit up. Itu sebenarnya bagus juga buat bonus-bonus buat mereka. Terus juga nanti kalau misalnya mau kasih senam jari-jari, kalau aku bisa kasih itu kalau buat masal gitu, kasih senam jari-jari kayak gini gitu misalnya. Ini kan kadang-kadang nggak pernah dipikirin ya. Gini buat peredaran darah gini, tepok-tepok gitu. Di sini juga tepok-tepok. Jadi kadang-kadang ini mengaruh ya buat pinggangnya ini. Terus pahanya ditepok-tepokin. Ini peredaran darah juga. Gitu. Kakinya juga bisa diangkat begini, puter-puter. Ya, contoh samping. Jaga balancing. Ke belakang juga misalkan kayak gini. Sama kanan kiri begitu. Oke. Seperti itu penjelasan aku dari awal sampai akhir ya. Kenapa kita memang mencintai olahraga Zumba, karena buat kita memang ini olahraga anti stres. Selain untuk menurunkan berat badan, olahraga ini juga mampu untuk anti stres, gerakan anti stres. Bisa dibilang untuk menurunkan tingkat kestresan masyarakat, khususnya memang kemarin memang kalau dilihat segmented kita tuh memang lebih banyak ke ibu-ibu atau para perempuan. Ini tidak di segmen itu, tapi laki-laki pun juga bisa ikutan ya. Maksudnya nggak boleh, tapi kebanyakan para ibu-ibu atau para perempuan yang ikutan olahraga ini. Itu lebih banyak kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mereka mix banyak sekali. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita share hari ini dan kalian bisa mencobanya. Siapa tahu cari aja kelas yang dekat dari tempat kalian tinggal. Mencoba dulu, cobain kalau memang kalian pengen tahu, kalau mungkin kalian di Jakarta bisa kesini juga, kita welcome sekali. Thank you so much buat Cumi Lovers, terima kasih banyak, semoga menginspirasi kalian semua, semoga tayang ini bermanfaat dan untuk semua yang nonton bisa menjadi lebih sehat, bugar dan bahagia.